Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang obat tukak lambung. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama ada definisi, penggolongan obat tukak lambung, mekanisme kerja obat dan kesimpulan. Nah, yang pertama, tukak lambung. Apa sih tukak lambung? Tukak lambung adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Luka ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama usus kecil serta kerongkongan. Nah, tukak lambung ini juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah infeksi H. pylori sebagai penyebab utamanya terjadi tukak lambung. Yang kedua ada gastritis, mukosa lambung dikikis oleh HCl pepsin atau garam empedu. Yang ketiga ada gangguan motilitas lambung, khususnya terhambatnya peristaltik dan pengosongan lambung. Yang keempat stres, ketegangan psikis dan emosional dengan produksi kristal berlebihan dan merokok. Yang keempat stres, ketegangan psikis dan emosional dengan produksi kortisol berlebihan. Nah, selanjutnya adalah gejala tukak lambung. Gejala tukak lambung yang pertama ada gejala tukak lambung berupa perasaan terbakar dan perih di lambung. Ada kalanya perasaan itu akan memancat ke punggung. Yang kedua, jika perut dibiarkan kosong di waktu malam, dapat terjadi pendarahan lambung dan perforasi atau terjadi lubang di dinding lambung. Yang ketiga, merasa letih dan timbulnya anemia. Yang keempat, pengosongan isi lambung yang lambat juga akan menimbulkan perasaan kembung dan mual. Nah, itulah gejala yang biasanya ada pada tukak lambung. Selanjutnya, pengobatan tukak lambung. Lazimnya pengobatan dilakukan dengan sejumlah obat yang bekerja simptomatis, yakni meringankan gejala-gejalanya dengan menurunkan keasaman isi lambung seperti antasida, H2 blocker, penghambat pompa proton, dan antikolinergika. Kemudian terapi pilihan pertama pada tukak lambung adalah terapi eradikasi Helicobacter yang terdiri dari 3 atau 4 obat yang dapat mengeluarkan Helicobacter dari lambung secara definitif, menyembuhkan tukak praktis seluruhnya dan dalam waktu singkat 1-2 minggu. Nah, adapun kombinasi obat pada terapi tersebut adalah yang pertama kombinasi 2 obat atau dual terapi, misalnya clarithromycin dan lansoprazol. Yang kedua adalah kombinasi 3 obat atau disebut dengan triple terapi, kombinasi 2 antibiotik dan suatu proton inhibitor selama 1 minggu, misalnya metronidazole 500 mg ditambah clarithromycin 500 mg dan omeprazol 20 mg. Yang ketiga, bila triple terapi tidak berhasil, maka dilakukan quadruple terapi yang mencakup 4 obat dari 2 kelompok tersebut, misalnya omeprazol 2 kali 20 mg ditambah bismut subsalisilat 4 kali 120 mg ditambah metronidazole 3 kali 500 mg selama 1-2 minggu untuk mengkonsumsinya. Slide selanjutnya adalah farmakoterapi tukak lambung yang terdiri dari yang pertama penurunan konsentrasi asam, misalnya antacid dan penghambat sekresi asam. Yang kedua, zat protektif, misalnya analog prostaglandin atau misoprostol dan sukralfat. Yang ketiga ada zat pembantu, misalnya demitikon, alginat, obat penguat motilitas atau prokinetik dan sedatif. Nah, ini adalah mekanisme kerja obat penurunan konsentrasi asam. Yang pertama adalah antacid. Antacid adalah obat yang menetralkan asam lambung sehingga berguna untuk menghilangkan nyeri tukak lambung. Yang kedua, antacid tidak mengurangi volume HCl yang dikeluarkan lambung, namun peningkatan pH akan mengurangi aktivitas pepsin. Yang ketiga, penggunaan pada tukak lambung usus
esophageal reflux dan gastritis. Yang kedua, penghambat sekresi asam, terdiri dari H2 blocker dan penghambat pompa proton. H2 blocker mekanisme kerjanya adalah menempati reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel-sel parietal, sehingga sekresi asam lambung dan pepsin dikurangin. Selanjutnya adalah zat protektif, misalnya misoprostol atau analog prostaglandin menstimulasi. Mekanismenya adalah perlindungan mukosa lambung dan penghambat sekresi asam lambung, penggunaan pengobatan tukak lambung, usila dan duodenum, dan terapi penyerta obat AINES. Selanjutnya ada zat pembantu. Mekanismenya seperti dimetikon, yaitu menurunkan tegangan permukaan sehingga memicu penguraian gelambung gas sehingga bisa diabsorpsi saluran cerna. Yang kedua, obat penguat motilitas. Mekanisme kerjanya adalah stimulasi peristaltik, mencegah pengaliran kembali dari duodenum ke lambung. Baiklah, ini adalah kesimpulan dari materi obat tukak lambung, yaitu tukak lambung adalah luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Luka ini juga berpotensi muncul pada dinding bagian pertama, usus kecil, serta kerongkongan. Tukak lambung ini disebabkan oleh infeksi H. pylori, gastritis, mukosa lambung dikikis oleh HCl pepsin atau garam redu, gangguan motilitas lambung, dan stres. Nah, adapun obat-obat tukak lambung yaitu berdasarkan mekanismenya adalah penurunan konsentrasi asam seperti antacid dan penghambat sekresi asam. Yang kedua adalah zat protektif seperti analog prostaglandin, misoprostol, dan sucralfat. Yang ketiga ada antibiotik. Yang keempat adalah zat pembantu seperti dimetikon, alginate, obat penguat motilitas, prokinetik, dan sedativa. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk membuat PPT obat tukak lambung. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.